Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan semoga kelak di kemudian hari kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ingin menyampaikan beberapa materi tentang pendidikan mental dan keselamatan berkendaraan. Baik, jadi saya akan mencoba membahas satu dulu tentang pembinaan mental. Pembinaan mental dalam konsep pendidikan itu adalah bagaimana membentuk mentalitas jiwa kalian agar kalian menjadi generasi-generasi yang kuat. Semenjak kalian masuk di area SMA Negeri 1 Selong, kalau kita berbicara di level sekolah, kalian sudah mendapatkan pendidikan mental, pembinaan mental, bagaimana kalian beradab, bagaimana adab kalian masuk di lembaga pendidikan, lantas bagaimana adab kalian masuk di kelas, berikutnya bagaimana adab kalian bertemu, bergaul dengan teman-temannya, bagaimana adab kalian bergaul dan berinteraksi dengan bapak ibu guru serta aparat pendidikan di sekolah, bagaimana adab kalian dengan segala fasilitas yang ada. Semua itu adalah bagian dari pendidikan mental. Bagaimana kalian memupuk mentalitas kalian untuk menjadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab, anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, sehingga kalian akan menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Itu secara umum. Agar kalian juga menjadi anak-anak yang berguna bagi agama. Tentu di sini konsep dasar dalam pembinaan mental atau pendidikan mental itu dari sisi agama. Di sekolah ini pendidikan mental yang dari spiritualnya, kalian akan melaksanakan kegiatan agama, kegiatan wajib ibadah setiap jam sholat misalnya. Setiap pagi bagi kaum muslim yang selalu yang biasa menjalankan aktivitas di rumah untuk sholat sunat, dia bisa melakukan di sekolah. Di dalam kelas kalian mendapat pelajaran agama Islam, yang di luar, yang non muslim, ada juga pelajaran sesuai dengan agamanya, dan itu semua salah satu perwujudan atau bentuk dari bagaimana pendidikan mental itu sangat-sangat menjadi hal yang dominan. Kenapa saya katakan hal yang dominan pendidikan mental ini? Karena baik buruknya manusia itu tergantung bagaimana mental. Bagi orang-orang yang memiliki mentalitas yang baik, tentu perwujudan peradaban kesehariannya itu akan menunjukkan iktikat baik atau pola perilaku tingkah laku yang baik-baik. Kapan dia harus memulai pekerjaan, kapan dia harus mengakhiri pekerjaan, bagaimana dia harus bertanggung jawab, bagaimana dia harus mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, yang benar itu benar, dan yang salah itu salah. Ketika dia tidak memiliki mental, tentu yang baik akan dia katakan tidak baik, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Melalui pendidikan, media pendidikan inilah kita berharap, sekolah berharap, saya berharap
keluarga kalian juga berharap bagaimana memupuk mental kalian agar bisa menjadi generasi-generasi muda bangsa yang berguna, baik bagi keluarga, bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan mental di sekolah. Saya katakan tadi bahwa semenjak masuk ke area SMA Negeri 1 Selong itu kalian sudah mendapatkan pendidikan mental. Jadi pada saatnya kalian juga akan mendapatkan pendidikan mental itu di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, misalnya di pramuka. Di pramuka itu banyak kegiatan-kegiatan di mana kalian akan diajarkan bagaimana bertanggung jawab, bagaimana berinteraksi, bagaimana bekerja sama, bagaimana kalian akan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan permasalahan, bagaimana kalian berkorban. Berikut di ekstrakurikuler paskibra misalnya, di sana lebih ekstrim lagi pendidikan mentalnya. Kalian bisa belajar bagaimana menjadi diri sendiri, bagaimana kalian berkorban untuk orang lain, bagaimana kalian akan mencucurkan keringat demi melaksanakan tanggung jawab, bagaimana kalian menyampaikan inspirasi berpikir kalian secara positif. Itu semua bagian dari pendidikan mental, termasuk ekstrakurikuler rohis misalnya. Di situ ada pengajian-pengajian, ada pembinaan-pembinaan cara baca Al-Quran yang baik, yang benar. Terus hari-hari besar agama misalnya, di situ akan ada pengajian umum yang kalian bisa mendapatkan kekuatan, bisa mendapatkan ilmu untuk menguatkan mentalitas kalian untuk menjadi generasi muda bangsa. Jangan dikatakan bahwa di kegiatan-kegiatan seni tidak ada mental, tidak ada pembinaan mental. Kalian akan memulai menyanyi ketika musik atau ketika nada musiknya sudah nyampe kepada lagu misalnya. Itu salah satu. Tidak mungkin musiknya berjalan ke kiri, lagunya berjalan ke kanan. Jadi dia harus sinkron. Sinkron inilah yang mengimplementasi bahwa terjadinya pembinaan mental di sini. Kalau kalian tidak memiliki mental yang baik, kalian tidak akan bisa melaksanakan itu dengan baik. Itu salah satu contoh dari bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, misalnya bidang seni. Bidang olahraga pun demikian. Kalau tidak memiliki mental yang baik, kalian tidak akan bisa menjadi insan olahraga yang baik pula. Jadi pendidikan mental di sekolah itu dari semenjak kalian masuk ke area SMA Negeri 1 Selong sampai kalian pulang atau keluar menginjakkan kakinya di luar area SMA Negeri 1 Selong itu, kalian mendapatkan pendidikan mental selama kalian berada di lingkungan sekolah. Bagaimana kita melaksanakan aktivitas sehari-hari itu terpola, terprogram, itu tergantung bagaimana mental. Jangan kita katakan bahwa mental yang baik itu seperti melaksanakan aktivitas tidak terpola. Makan pagi dia kerjakan antara siang dan pagi. Makan siang dikerjakan antara siang dan sore atau antara siang dan malam. Itu sudah tidak terpola. Dan saya berani katakan bahwa mentalitas manusia seperti itu kurang terpuji. Atau salah satu contoh di rumah,
Ketika orang tua meminta kalian untuk mengerjakan sesuatu yang mungkin pada saat itu bersamaan dengan kalian mengerjakan pekerjaan kalian, misalnya ada tugas dari sekolah atau ada kegiatan-kegiatan rutinitas kalian, tiba-tiba orang tua minta bantuan, serta-merta kalian menolak bantuan dari orang karena kalian lebih memilih mengikuti aktivitas sendiri. Itu salah satu perwujudan dari mental kita yang rapuh. Kalau kalian memiliki mental yang baik, tentu kalian akan memilih mengikuti instruksi orang tua, maka tidak akan pernah terjadi miskomunikasi antara orang tua dan anak ketika anak ini memiliki mental yang baik. Bagi anak-anak yang memiliki mental yang baik, tentu dia akan berupaya untuk mengurangi aktivitas orang tua dalam misalnya menyiapkan makanan, mencuci pakaiannya. Harusnya dia ketika kalian sudah remaja ini, ketika kalian sudah seperti ini, sudah tidak lagi membutuhkan memaksa orang tua untuk mencucikan pakaiannya, terutama yang putri, yang perempuan tidak boleh. Kalian sudah bisa mencuci sendiri, menyiapkan diri kalian makan sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kalian membangun komunikasi yang searah dengan orang tua, bagaimana kalian berbicara, bertindak tanduk yang baik, yang terpuji kepada orang tua. Sampaikanlah yang benar ketika itu benar, walaupun itu pahit. Jadi orang-orang yang memiliki mental yang baik itu tidak akan pernah melakukan kebohongan. Barang siapa yang memiliki mental yang baik, maka kelak dia akan menjadi anak-anak yang sukses. Kelak dia akan menjadi generasi-generasi bangsa yang mapan dan mandiri.